Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan Pak Jajang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Namun sebelumnya, karena kurban dan akikah itu adalah salah satu syariat tentang penyembelihan hewan, maka yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang syarat dan adab penyembelihan hewan itu sendiri. Karena ketika hewan yang disembelih tidak dengan syarat yang disyariatkan, maka status sembelihannya menjadi bangkai dan haram untuk dimakan. Untuk itu sangat penting kita memperhatikan tentang tata cara, syarat-syarat dan adab dalam menyembelih hewan itu sendiri. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah syarat penyembelihan hewan. Syarat penyembelihan hewan yang pertama adalah orang yang menyembelihnya harus muslim, ya. Oleh karena itu, ketika hewan yang disembelih oleh non-muslim, maka itu kita tidak boleh dimakan. Yang kedua, selain muslim, ketika menyembelih hewan itu sendiri harus menggunakan senjata tajam, ya, seperti pisau atau golok dan sejenisnya, bukan benda tumpul. Lagi, alat yang dipakai untuk menyembelihnya adalah harus senjata tajam, bukan benda tumpul. Ya, bisa golok, pisau, atau benda sejenisnya. Berikutnya, ketika kita akan menyembelih hewan sembelihan tersebut, kita diharuskan melafalkan asma-asma Allah. Bismillah misalnya. Karena ketika kita tidak melafalkan, tidak memakai kalimat Allah ketika akan menyembelihnya, maka syarat tersebut sudah kita tidak laksanakan dan dikhawatirkan nanti hewan sembelihannya akan menjadi haram. Salah satu ayat di dalam surat Al-An'am 121 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahu alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Yang berikutnya, syarat penyembelihan hewan adalah menyembelihnya di bagian leher dan harus memutus dua urat nadi, yaitu kerongkongan dan tenggorokan. Kita ulang kembali syarat-syarat penyembelihan hewan itu. Yang pertama apa tadi? Yang menyembelihnya harus muslim. Yang kedua, alat untuk menyembelihnya harus senjata tajam, tidak boleh benda tumpul. Dan yang ketiga, ketika akan menyembelihnya kita harus melafalkan asma Allah, Bismillah misalnya. Dan yang keempat adalah menyembelihnya di bagian leher dan harus memutus dua urat nadi, yaitu kerongkongan dan tenggorokan. Itu tadi syarat menyembelih hewan. Jadi kalau hewan tidak disembelih dengan empat yang syarat tadi, maka kita tidak boleh memakan. Berikutnya, selain syarat ada lagi adab. Kalau adab ini bicaranya adalah etika, ya. Ketika kita akan menyembelih hewan, perlu diperhatikan setidaknya ada 4 poin. Yang pertama adalah tadi mengiringi bacaan Bismillah. Kalau tadi kan disyarat harus ada kalimat Bismillah atau asma Allah. Nah, kalau di dalam adabnya selain Bismillah ada lagi kalimat berikutnya, itu kalimat takbir. Misalkan kalau tadi disyarat itu kan cukup Bismillah saja. Tapi kalau di adabnya kita dianjurkan untuk menambahkan lafaz takbir, Bismillahi Allah Akbar, ketika kita akan menyembelih hewan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menyembelih hewan yang sedang menyusui. Ya, sekali lagi, ini ada bukan syarat. Tidak menyembelih hewan yang sedang menyusui, karena kita pahami ketika hewan itu sedang menyusui berarti ada anaknya yang sedang menantikan disusui. Maka adabnya, etikanya tidak menyembelih hewan yang sedang menyusui. Yang berikutnya, alat yang dipakainya, senjata tajamnya itu harus benar-benar tajam, ya.
Ya lagi, alat yang dipakainya, senjata tajam yang tadi itu harus benar-benar tajam. Karena bisa jadi senjata tajamnya itu sedang dalam keadaan tumpul, jarang diasah atau berkarat. Nah, itu tidak dianjurkan. Dianjurkan senjata tajam tersebut diasah dulu sampai tajam setajam mungkin untuk memudahkan ketika penyembelihan, dan ini mengurangi rasa sakit di hewan tersebut. Berikutnya, ketika kita sedang menyembelih hewan yang satu, maka adabnya, etikanya itu ketika ada sembelihan hewan yang lainnya, hewan yang lain disembunyikan dulu, atau kalau tidak memungkinkan ditutup matanya agar hewan yang lain tidak melihat hewan yang satu ketika sedang disembelih. Ya, itu etikanya, itu adab-adab dalam penyembelihan. Yang pertama, mengiringi bacaan basmalah dengan takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tidak menyembelih hewan yang sedang menyusui, ingat, kesian anaknya. Yang ketiga, alatnya harus tajam, benar-benar tajam, diasah dulu sampai setajam-tajamnya. Yang berikutnya adalah tidak menyakiti hewan lain ketika sembelihannya lebih dari satu. Itu dalam penyembelihan hewan, syarat penyembelihan dan adab dalam penyembelihan. Berikutnya kita akan membahas tentang syariat akikah atau akikoh, ada yang menyebut seperti itu. Ya, apa itu akikah? Akikah ini hampir mirip dengan kurban karena sama-sama menyembelih hewan peliharaan, hewan ternak, ya, yang disyariatkan. Nah, perbedaannya nanti dari maksud, tujuan, dan ketentuannya. Yang pertama, hukum akikah itu sendiri apa? Hukum akikah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan, sunnah yang ditekankan. Karena salah satu hadis Nabi mengatakan, bersama kelahiran seorang anak ada akikahnya. Maka alirkanlah darah sembelihan dan cukurlah rambutnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya, jadi bersama kelahiran seorang anak kita dianjurkan, disyariatkan untuk menyembelih hewan sebagai bentuk akikah. Dalam akikah itu sendiri ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh kita sebagai muslim. Yang pertama, akikah berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan berbeda dalam jumlah domba atau kambing. Kalau untuk anak laki-laki, maka syariatnya adalah 2 ekor, ya. Jadi 2 ekor untuk anak laki-laki, itu bayi laki-laki. Tapi ketika bayinya atau anaknya perempuan, maka itu cukup dengan 1 ekor kambing atau domba. Itu satu, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor kambing atau domba. Berikutnya ketentuannya apa? Dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Jadi disyariatkan akikah ini, diperintahkan berakikah ini adalah pada hari ke-7, ya, jikalau memungkinkan. Karena ada kondisi-kondisi tertentu dan adat-adat tertentu yang justru malah akikahnya itu di hari ke-40 atau hari ke-20. Ya, tapi syariat yang lebih baik, yang lebih dianjurkan adalah hari ke-7. Nah, selain tadi dilakukan di hari ke-7 akikahnya, maka di hari ke-7 itu juga disyariatkan juga, dianjurkan untuk memberi nama dan mencukur rambutnya. Ya, jadi saat akikah itu ada ketentuan lain selain menyembelih, memberi nama anak atau bayi yang baru lahir tersebut dan mencukur rambutnya sampai habis. Nah, itu. Terus berikutnya, ketentuan berikutnya adalah daging akikahnya dimasak semua dan dibagikan dalam kondisi matang. Sekali lagi, daging akikahnya dimasak semua dan dibagikan dalam kondisi matang. Tinggal santap. Berbeda dengan kurban. Kalau kurban kan yang dibagikan adalah daging mentahnya, sembelih langsung dibagikan. Tapi kalau untuk akikah dianjurkan untuk dimasak terlebih dahulu, ya, nanti dibagikan dalam kondisi siap disantap. Kita masuk ke hikmahnya akikah.
Tuh, kalau kurban ada hikmahnya, pasti akikah pun ada hikmah. Hikmahnya apa? Keuntungannya apa? Yang pertama, akikah adalah bentuk syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, menjaga bayi yang baru dilahirkan agar terhindar dari godaan syaitan. Berikutnya, menghilangkan kotoran dan penyakit dari bayi tersebut. Karena tadi kan ada anjuran untuk mencukur rambut sampai habis. Berikutnya, hikmah dari akikah atau keuntungan dari akikah adalah sebagai bentuk luapan kegembiraan atas bertambahnya jumlah umat muslim di muka bumi. Ya, karena bersamaan dengan lahirnya seorang bayi muslim di muka bumi, maka bertambah pula umat Islam di muka bumi.